Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sehat selalu untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh penjuru Indonesia. Perkenalkan, saya Roza Ferawati, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Kali ini saya akan membahas mengenai modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah: yang pertama, mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Kemudian yang kedua, menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran tadi, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk merumuskan visi guru penggerak dengan pendekatan inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif atau disingkat menjadi IA, yang dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Menurut Cooper, Ryder and Whitney 2005, inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode bagja. Berikut adalah langkah-langkah metode bagja. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Langkah pertama, buat pertanyaan. Di tahap ini, merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Kemudian langkah kedua, ambil pelajaran. Pada tahapan ini, mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Lalu langkah ketiga, gali mimpi. Pada tahapan ini, dapat menyusun narasi tentang kondisi ideal, apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Selanjutnya langkah keempat, jabarkan rencana. Di tahapan ini, dapat merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting, apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Dan langkah terakhir yaitu atur eksekusi. Di bagian ini, memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan diajak dan pasti mau untuk terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Visi guru penggerak, terwujudnya generasi yang religius dan cerdas, serta memiliki daya saing yang tinggi. Prakarsa perubahan, mengembangkan pelayanan bimbingan konseling yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yuk simak tahapan bagjanya. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan atau aset atau potensi atau peluang, mendefinisikan tujuan memprovokasi atau menginisiasi perubahan prakarsa. Biasanya hanya 1 atau 2 saja. Secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan, serta konfirmasi tingkat prioritas, urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pelayanan bimbingan konseling yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan
yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu berdialog dengan pengawas, kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, dan peserta didik. Mencari referensi dari berbagai sumber terkait pengembangan layanan bimbingan konseling untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mengumpulkan data peserta didik melalui tes non-diagnostik dan observasi. Selanjutnya tahap ambil pelajaran. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil atau besar, survei atau kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak multi-unsur. Pertanyaannya, keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk mewujudkan pengembangan pelayanan bimbingan konseling untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia? Aktivitas apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan dan berakhlak mulia? Tindakan yang perlu dilakukan adalah menjadi pendengar yang baik bagi peserta didik, melakukan komunikasi dengan seluruh pihak terkait terutama orang tua, guru agama, guru pendidikan Pancasila, serta bagian kesiswaan. Menjadi teladan bagi peserta didik dalam kegiatan keagamaan dan sosial yang dilakukan di sekolah serta memasukkan praktek ibadah dalam proses layanan bimbingan konseling. Tahap ketiga yaitu gali mimpi. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa. Perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Pertanyaannya adalah, kebiasaan baru apa yang saya bayangkan jika terwujudnya pengembangan layanan bimbingan konseling untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia? Layanan apa saja yang tepat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia? Tindakan yang perlu dilakukan yaitu saya terlatih dalam melakukan asesmen non-diagnostik, refleksi dan observasi dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Menjadi model dalam pelaksanaan ibadah, kegiatan agama dan sosial yang dilaksanakan. Layanan klasikal dengan segala media dan metode yang mendukung. Layanan konseling individual serta layanan bimbingan dan konseling kelompok. Selanjutnya, tahap jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera, atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Pertanyaannya adalah,
Apa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pelayanan bimbingan dan konseling untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia? Terobosan baru, apa yang bisa dilakukan untuk menguatkan pelayanan bimbingan dan konseling dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu mengikuti sholat berjamaah di masjid sekolah, ikut serta dalam kajian agama di masjid sekolah bersama peserta didik, terlibat langsung dalam kegiatan perayaan hari besar keagamaan, terlibat langsung dalam kegiatan sosial di sekolah, merancang layanan yang melibatkan kegiatan keagamaan dan sosial di masyarakat sekitar sekolah. Tahap terakhir, atur eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang, unsur terlibat, termasuk mengelola konflik atau risiko, memonitor atau mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas. Misal, protokol, SOP, budaya belajar, monitoring, evaluasi, refleksi. Pertanyaannya adalah, pihak mana saja yang dapat mengarahkan dan memantau pengembangan pelayanan bimbingan dan konseling untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia? Bagaimana cara untuk mengetahui ketercapaian pengembangan pelayanan bimbingan dan konseling untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia? Tindakan yang perlu dilakukan yaitu meminta kesediaan waktu pengawas sekolah, kepala sekolah, koordinator BK, serta rekan sejawat dalam mengamati serta arahan dalam pengembangan pelayanan bimbingan dan konseling untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia, melaksanakan refleksi terhadap layanan yang telah dilaksanakan, melakukan observasi setelah memberikan layanan, lalu merancang tindak lanjut layanan.